Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Tunjung Hindra Setiawan NPM 61, Diana Sri Kurniawati NPM 73, Rizky Ahmad Effendi NPM 77, Farah Abdi Rahmawati NPM 78, Gilang Nur Iksan NPM 88, Muhammad Nasuha NPM 98, dan Hanum Salsabila NPM 103. Di sini, kami akan mempresentasikan atau menjelaskan materi terkait hak-hak dan disiplin karyawan. Definisi disiplin kerja. Disiplin berasal dari akar kata diskiple yang berarti belajar. Disiplin merupakan arahan untuk melatih dan membentuk seseorang melakukan sesuatu menjadi lebih baik. Disiplin adalah suatu proses yang dapat menumbuhkan perasaan seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan tujuan organisasi secara objektif melalui kepatuhannya menjalankan peraturan di dalam organisasi. Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, digunakan terutama untuk memotivasi para pegawai agar dapat mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Di samping itu, disiplin bermanfaat mendidik para pegawai untuk mematuhi dan menyenangi peraturan, prosedur, maupun kebijakan yang ada, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik. Pengertian disiplin kerja menurut pendapat Alex S. Netisemito, kedisiplinan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari perusahaan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Disiplin juga dapat berarti sikap mental yang ada dalam diri seseorang maupun kelompok, di mana orang tersebut memiliki kehendak untuk memahami dan mentaati segala aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik oleh pemerintah maupun organisasi tempat orang tersebut melakukan suatu kegiatan. Dan disiplin tersebut hadir sebagai suatu kebiasaan yang akan melekat dalam jiwa individu tersebut, seperti dikemukakan oleh Muhdarsyah bahwa disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku perseorangan, kelompok, atau masyarakat berupa ketaatan terhadap perbuatan-perbuatan atau ketentuan yang ditetapkan pemerintah atau etika, norma, dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat untuk tujuan tertentu. Selanjutnya adalah prinsip dan disiplin. Terdapat 8 prinsip dari kedisiplinan. Prinsip yang pertama adalah pemimpin mempunyai perilaku yang positif. Untuk dapat menjalankan disiplin yang baik dan benar, seorang pemimpin harus dapat menjadi role model atau panutan bagi bawahannya. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus dapat mempertahankan perilaku yang positif sesuai dengan harapan para stafnya. Prinsip yang kedua adalah penelitian yang cermat. Dampak dari tindakan indisipliner cukup serius. Pemimpin harus memahami akibatnya. Data dikumpulkan secara faktual, dapatkan informasi dari staf yang lain, tanyakan secara pribadi rangkaian pelanggaran yang telah dilakukan, kemudian kita melakukan analisa, dan bila perlu, minta pendapat dari pemimpin yang lainnya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah lindungi kerahasiaan atau privacy. Tindakan indisipliner akan mempengaruhi ego staf, oleh karena itu akan lebih baik apabila permasalahan didiskusikan secara pribadi, pada ruangan tersendiri dengan suasana yang rileks dan tenang. Kerahasiaan harus tetap dijaga karena mungkin dapat mempengaruhi masa depan perusahaan. Prinsip yang keempat adalah peraturan dilaksanakan secara konsisten. Peraturan dijalankan secara konsisten tanpa pilih kasih. Setiap pegawai yang bersalah harus dibina sehingga mereka tidak merasa dihukum dan dapat menerima sanksi yang dilakukan secara wajar. Kemudian prinsip yang kelima adalah fleksibel. Tindakan disipliner ditetapkan apabila seluruh informasi tentang pegawai telah dianalisa dan dipertimbangkan. Hal yang menjadi pertimbangan antara lain adalah tingkat kesalahannya, prestasi pekerjaan yang lalu,
tingkat kemampuannya, dan pengaruhnya terhadap organisasi. Kemudian prinsip yang keenam adalah mengandung nasihat. Jelaskan secara bijaksana bahwa pelanggaran yang dilakukan tidak dapat diterima. File pegawai yang berisi catatan khusus dapat digunakan sebagai acuan sehingga mereka dapat memahami kesalahannya. Kemudian prinsip yang ketujuh adalah tindakan konstruktif. Pemimpin harus yakin bahwa bawahan telah memahami perilakunya bertentangan dengan tujuan organisasi dan jelaskan kembali pentingnya peraturan perusahaan untuk staf maupun organisasi. Upayakan agar staf dapat berubah atau merubah perilakunya sehingga tindakan indisipliner tidak terulang lagi. Kemudian prinsip yang terakhir atau prinsip yang kedelapan adalah follow up atau evaluasi. Pemimpin harus secara cermat mengawasi dan menetapkan apakah perilaku bawahan sudah berubah. Apabila perilaku bawahan tidak berubah, pemimpin harus melihat kembali penyebabnya dan mengevaluasi kembali batasan akhir tindakan indisipliner. Konsep-konsep kedisiplinan. Konsep disiplin terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, disiplin berdasarkan tradisi. Disiplin merupakan cara kuno, yaitu cara yang terdiri dari pendaftaran pelanggaran dan catatan dari hukuman terhadap setiap pelanggaran. Yang kedua, disiplin berdasarkan sasaran. Disiplin berdasarkan sasaran ini dianggap sebagai lawan dari disiplin tradisi bila dilihat dari tujuannya. Slide selanjutnya ada tujuan disiplin kerja. Pada dasarnya, disiplin kerja bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang teratur, tertib, dan pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana sebelumnya. Yang pertama, ada pembentukan sikap kendali diri yang positif. Sebuah organisasi akan berusaha untuk mendisiplinkan dirinya sendiri tanpa harus ada aturan yang akan memaksanya, dan ia pun akan memiliki kesadaran untuk menghasilkan produk yang berkualitas tanpa perlu banyak diatur oleh atasannya. Yang kedua, pengendalian kerja. Agar pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan dari organisasi, maka dilakukan pengendalian kerja dalam bentuk standar dan tata tertib yang diberikan oleh organisasi. Yang ketiga, perbaikan sikap. Perubahan sikap dapat dilakukan dengan memberikan orientasi, pelatihan, pembentukan sanksi, dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh pegawai. Fungsi disiplin kerja. Disiplin menjadi persyaratan bagi pembentukan sikap, perilaku, dan tata kehidupan berdisiplin yang akan membuat para pegawai mendapatkan kemudahan dalam bekerja. Tulus TUU 20438 mengemukakan beberapa fungsi disiplin, antara lain yang pertama, menata kehidupan bersama, yang kedua, membangun kepribadian, yang ketiga, melatih kepribadian, yang keempat, hukuman, dan yang terakhir, menciptakan lingkungan yang kondusif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan. Yang pertama, besar kecilnya pemberian kompensasi. Yang kedua, ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. Yang ketiga, tidak adanya perhatian kepada karyawan. Dan yang terakhir adalah ada tidaknya aturan yang dapat dijadikan pegangan. Cara menegakkan disiplin kerja. Ada beberapa cara untuk menegakkan disiplin kerja dalam suatu perusahaan. Salah satu tugas yang paling sulit bagi seorang atasan adalah bagaimana cara menegakkan disiplin kerja secara tepat. Sebagai contoh, jika karyawan melanggar aturan tata tertib seperti terlalu sering terlambat atau membolos kerja, berkelahi, tidak jujur atau bertingkah laku lain yang dapat merusak kelancaran kerja suatu bagian, atasan harus turun tangan. Kesalahan semacam itu harus dihukum dan atasan harus mengusahakan agar tingkah laku seperti ini tidak terulang kembali. Cara untuk menegakkan disiplin kerja ialah yang pertama, disiplin harus ditegakkan seketika. Nah, ini hukuman harus dijatuhkan sesegera mungkin setelah terjadinya pelanggaran, dan
Jangan sampai terlambat, karena jika terlambat akan kurang efektif. Yang kedua, disiplin harus didahului peringatan dini. Nah, dengan peringatan dini ini dimaksudkan bahwa semua karyawan harus benar-benar tahu secara pasti tindakan-tindakan mana yang dibenarkan dan di mana yang tidak dibenarkan. Yang selanjutnya, poin ketiga, disiplin harus konsisten. Konsisten artinya seluruh karyawan yang melakukan pelanggaran akan diganjar hukuman yang sama. Jangan sampai terjadi pengecualian. Mungkin karena alasan masa kerja telah lama, punya keterampilan yang tinggi, atau karena mempunyai hubungan dengan atasan itu sendiri. Yang keempat, disiplin harus impersonal. Seorang atasan sebaiknya jangan menegakkan disiplin dengan perasaan marah atau emosi. Jika ada perasaan semacam ini, ada baiknya atasan menunggu beberapa menit agar rasa marah dan emosinya reda sebelum mendisiplinkan karyawan tersebut. Dan pada akhirnya pembicara sebaiknya diberikan suatu pengarahan yang positif guna memperkuat jalinan hubungan antara karyawan dan atasan. Yang poin terakhir, disiplin harus setimpal. Hubungan itu setimpal artinya bahwa hukuman itu layak dan sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan. Tidak terlalu ringan dan juga tidak terlalu berat. Jika hukuman terlalu ringan, hukuman itu akan dianggap sepele oleh pelaku pelanggaran. Dan jika terlalu berat, mungkin akan menimbulkan kegelisahan dan menurunkan prestasi pada karyawan. Nah, di slide selanjutnya ada tipe-tipe disiplin kerja. Pendisiplinan pegawai merupakan suatu bentuk pelatihan yang memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku pegawai sehingga pegawai tersebut secara sukarela bekerja secara kooperatif dengan pegawai lainnya. Tindakan disiplin suatu organisasi merupakan wujud dari pembinaan disiplin kerja. Tindakan pendisiplinan merupakan upaya untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Nah, disiplin kerja dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, disiplin preventif, yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga pelanggaran dapat dicegah. Yang kedua, disiplin korektif adalah sebuah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan yang mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Kegiatan korektif ini sering berupa suatu bentuk hukuman dan disebut tindakan pendisiplin. Yang terakhir, disiplin progresif, yaitu kegiatan memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuan dari disiplin ini agar karyawan untuk mengambil tindakan-tindakan korektif sebelum mendapatkan hukuman yang lebih serius. Nah, dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah suatu usaha dari manajemen organisasi perusahaan untuk menerapkan atau menjalankan peraturan ataupun ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap karyawan tanpa terkecuali.
Baik, saya Anum Salsabila akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai hambatan disiplin kerja. Selain faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan disiplin kerja, terdapat pula faktor-faktor yang menghambat terbentuknya disiplin kerja dalam diri seseorang. Faktor penghambat tersebut berasal dari dalam diri pegawai itu sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Menurut Dolet Unarajan, faktor-faktor penghambat disiplin diantaranya yaitu 1. Masyarakat yang menekankan ketaatan yang utuh dan loyalitas kepada atasan atau pimpinan. Yang kedua, masyarakat yang selalu terbuka. Yang ketiga, sikap perfeksionis. Yang keempat, perasaan takut dan khawatir. Yang kelima yaitu kecemasan, dan yang keenam yaitu suara hati yang merasa salah dan keliru. Yang selanjutnya yaitu pendekatan disiplin kerja. Nah, menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, ada 3 macam pendekatan dalam disiplin kerja yang dilaksanakan dalam suatu organisasi atau lembaga, yaitu 1. Pendekatan disiplin modern. Yang dimaksud dengan disiplin modern adalah mempertemukan sejumlah keperluan atau kebutuhan baru di luar hukuman. Pendekatan ini memiliki asumsi A. Disiplin modern merupakan suatu cara menghindarkan bentuk hukuman secara fisik. Yang B. Melindungi tuduhan yang buruk untuk diteruskan pada proses hukum yang berlaku. Yang C. Keputusan-keputusan yang semuanya terhadap kesalahan atau prasangka yang harus diperbaiki dengan mengadakan proses penyuluhan dengan mendapatkan fakta-faktanya. Yang D. Yaitu melakukan protes terhadap keputusan yang berat sebelah pihak terhadap kasus disiplin. Yang kedua, pendekatan disiplin dengan tradisi. Yang dimaksud dengan disiplin tradisi yaitu pendekatan disiplin dengan cara memberikan hukuman. Pendekatan tersebut berasumsi A. Disiplin dilakukan oleh atasan kepada bawahan dan tidak pernah ada peninjauan kembali bila diputuskan. Yang B yaitu disiplin adalah hukuman untuk pelanggaran, pelaksanaannya maupun disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. Yang C. Penegakan hukuman untuk memberikan pelajaran kepada pelanggaran maupun kepada pegawainya. Dan yang ketiga yaitu pendekatan disiplin bertujuan. Nah, pendekatan disiplin bertujuan memiliki asumsi bahwa A. Disiplin kerja harus dapat diterima dan dipahami oleh semua pegawai. Yang B. Disiplin bukanlah satu hukuman, tetapi merupakan pembentukan perilaku. Yang C. Yaitu disiplin ditujukan untuk perubahan perilaku yang lebih baik. Yang D. Disiplin pegawai bertujuan agar pegawai bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendekatan disiplin kerja maupun yang dilaksanakan dalam perusahaan pada intinya bertujuan meningkatkan disiplin kerja para pegawai dan memperbaiki tindakan indisipliner yang terjadi dengan cara yang efektif. Yang selanjutnya adalah hukuman pada kedisiplinan. Pemberian hukuman dalam upaya penegakan disiplin itu sendiri sangat diperlukan. Agar efektif dalam membina disiplin, hendaknya pemberian hukuman dapat dilakukan secara bertahap dengan cara yang pertama, peringatan oleh lisan, kemudian penundaan kenaikan jabatan, kemudian pemberhentian sementara, kemudian pemberhentian secara tidak hormat, kemudian penundaan kenaikan gaji, dan dapat menggunakan dengan peringatan secara tertulis. Bejo Siswanto mengemukakan bahwa secara umum sebagai pegangan manajer meskipun tidak mutlak, tingkat dan jenis sanksi disiplin kerja terdiri atas sanksi disiplin berat, sanksi disiplin sedang, dan sanksi disiplin ringan. Sanksi disiplin berat misalnya adalah demosi jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan atau pekerjaan yang diberikan sebelumnya. Kemudian sanksi disiplin sedang misalnya adalah penundaan pemberian kompensasi yang sebelumnya telah dirancang sebagaimana pegawai lainnya. Kemudian sanksi disiplin ringan misalnya adalah teguran lisan kepada pegawai yang bersangkutan. Next, kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Contoh kewajiban adalah dalam jual beli. Bila kita membeli suatu barang, maka kita wajib membayar barang tersebut. Sekian penjelasan tentang hak-hak dan kewajiban karyawan dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang salah dan kurang jelas, mohon dimaafkan.